Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan hasil rancangan web kami, yaitu Inspirasi Jiwa Kopi dengan website Kopi Shop. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Revana Puspitasari, dengan NIM 20051214004, dan ada rekan saya, Husnul Mubarok, dengan NIM 20051214032, dan juga ada Nimasa Yuning Tias dengan NIM 20051214056, dan juga ada Muhammad Rafi Tias dengan NIM 20051214098. Masuk dengan pendahuluan, yaitu latar belakang perkembangan teknologi informasi terjadi begitu cepat. Kemudahan dalam berbagai aspek dapat dirasakan masyarakat untuk memenuhi skala kebutuhannya. Tuntunan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam setiap aktivitas merupakan tantangan bagi para pelaku bisnis untuk memberikan pelayanan secara maksimal bagi para konsumennya. Dengan menyediakan berbagai fasilitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan mereka, banyak fasilitas-fasilitas dari internet yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang usaha. Dan yang coba dikembangkan dalam proyek akhir ini adalah aplikasi Coffee Shop berbasis web. Dengan tersedianya layanan Coffee Shop melalui internet, pengunjung dapat mengetahui informasi tentang profil Coffee Shop beserta produk yang dimiliki. Dengan sistem tersebut diharapkan akan memaksimalkan dalam program pemasaran dan pelayanan kepada para pelanggan, sehingga dapat memberi kemudahan bagi para konsumen dalam mendapatkan informasi. Yang kedua ada dasar permasalahan. Pada era sekarang, industri bisnis dalam bidang coffee shop mengalami peningkatan yang cukup baik. Saat ini kopi telah menjadi bagian tren yang cukup banyak diminati. Banyak dari masyarakat yang menghabiskan waktunya dengan minum kopi di rumah dan menikmatinya dengan keluarga. Namun, masyarakat banyak yang memilih membeli kopi di luar daripada membuatnya sendiri di rumah dengan minuman kopi instan. Memang kopi racikan dan kopi instan dari segi rasa sudah sangat terasa perbedaannya. Melihat antusias dari masyarakat, mendorong kami untuk merancang website Inspirasi Jiwa Kopi dari usaha coffee shop yang kami punya. Kami memberikan cita rasa kopi yang sangat khas untuk memuaskan pelanggan. Pada website yang kami rancang, kami memberikan pelayanan yang memudahkan pelanggan dalam pembelian. Pelanggan dapat memilih dan memesan kopi yang diinginkan dengan mudah dan tanpa perlu datang ke coffee shop kami. Hasil laporan. Alasan pembuatan website adalah dalam pengimplementasian website yang kami bangun, kami melakukan pemantauan terhadap jalannya sistem. Kami juga menampilkan beberapa alasan yang membuat kami membangun website Inspirasi Jiwa Kopi ini terhadap penggunanya. Yang pertama ada admin. Admin adalah pengguna yang mempunyai hak akses penuh terhadap pengolahan website ini. Admin berperan sangat penting pada website Inspirasi Jiwa Kopi. Admin bertanggung jawab dalam pengembangan website, mengelola tampilan agar mudah dipahami website dan melayani pengguna website. Yang kedua ada user. User mempunyai beberapa akses untuk mengakses website. User pada website Inspirasi Jiwa Kopi bisa diakses pada semua kalangan, mulai dari remaja sampai orang tua. Pada website ini memberikan kemudahan bagi user untuk melihat menu yang terdapat pada coffee shop kami. User juga dapat memesan lewat website, jadi tidak perlu datang ke coffee shop. Quest pada website Inspirasi Jiwa Kopi, para quest bisa melihat-lihat daftar menu yang tersedia pada website kami, memberikan informasi daftar menu beserta harganya yang terdapat pada coffee shop kami tanpa perlu datang ke coffee shop. Yang kedua ada daftar fitur. Yang pertama ada sign up. Pengguna dapat melakukan pendaftaran menggunakan email dan kata sandi yang dituliskan. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, pengguna akan otomatis masuk ke akun baru. Yang kedua ada sign in. Pengguna dapat melakukan sign in menggunakan email dan kata sandi yang telah terdaftar.
Jika belum terdaftar, pengguna dapat mendaftar terlebih dahulu. Dengan adanya fitur desain ini, pengguna dapat melihat menu coffee shop secara lengkap hingga memesan minuman. Yang ketiga ada halaman utama. Pengguna dapat mengetahui informasi umum mengenai coffee shop seperti logo, menu terlaris, menu terbaru, dan lain-lain. Yang keempat ada menu. Fitur menu dapat digunakan oleh pengguna untuk melihat berbagai macam minuman yang disediakan oleh Inspirasi Jiwa Kopi. Berbagai macam menu olahan kopi yang tersedia ditampilkan secara lengkap pada fitur ini. Yang kelima ada kontak. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengetahui sosial media atau kontak perusahaan yang dapat dihubungi. Fitur ini dapat mempermudah penyaluran informasi dan proses komunikasi antara coffee shop dengan pelanggan. Yang keenam ada tentang kami, fitur yang memberikan pelanggan gambaran umum mengenai coffee shop. Yang ketujuh ada pemesanan. Pelanggan dapat melakukan pemesanan minuman melalui fitur pemesanan. Yang ke-8 ada pembayaran. Setelah melakukan proses pemesanan, pelanggan akan diberikan instruksi untuk melakukan pembayaran terhadap minumannya. Pembayaran dapat dilakukan dengan beberapa metode pembayaran. Yang ketiga ada daftar pengguna. Dalam website Inspirasi Jiwa Kopi, kebanyakan proses bisnisnya dilakukan oleh 3 pengguna, di mana masing-masing penggunanya mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Yang pertama ada administrator. Administrator atau admin adalah pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap website. Admin bertanggung jawab penuh dalam pengembangan website. Berikut adalah akses yang dimiliki admin. Yang pertama, mengatur dan mengontrol jalannya website. Yang kedua, mengelola, menghapus, memperbarui, mengubah daftar menu yang ada di website. Yang ketiga, menerima dan melayani pemesanan customer. Yang ketiga, ada user. User adalah pengguna website yang memiliki akses pada website. Beberapa akses yang dapat dilakukan oleh user. Yang pertama, dapat mengakses seluruh fitur dalam website. Yang kedua, menambahkan pemesanan dalam keranjang. Yang ketiga, check out pesanan dalam keranjang. Yang ketiga ada Quest. Quest juga memiliki akses untuk mengunjungi website ini. Beberapa akses yang dapat dilakukan oleh para Quest adalah dapat melihat halaman utama pada website coffee shop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nimas Ayuning Tias. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Akan saya lanjutkan. Pada bagan atau grafik analisa, yang pertama ada flowchart sign up. Jadi ini mulai, lalu memasukkan input nama lengkap, input email, input password, lalu konfirmasi password, lalu terjadi proses sign up, dan terjadi proses validasi. Jika berhasil akan selesai, dan jika tidak berhasil akan kembali ke input nama lengkap dan seterusnya. Lalu setelah proses validasi, data akan masuk ke dalam database website. Lalu selanjutnya ada flowchart sign in. Jadi ini user memulai, lalu user memasukkan emailnya, memasukkan password, lalu terjadi proses login ke aplikasi, pengguna masuk ke aplikasi, lalu terjadi proses validasi, sama seperti yang tadi. Jika proses berhasil akan selesai, dan jika tidak berhasil akan kembali ke input email dan seterusnya. Setelah proses validasi selesai, data akan masuk ke dalam database website. Selanjutnya, flowchart pemesanan. User akan memulai, lalu memasukkan pesanan ke keranjang, terjadi proses pesanan, yang mana akan masuk ke dalam database website, lalu pesanan berhasil dipesan, dan selesai. Lalu selanjutnya ada flowchart pembayaran. User memulai, lalu memasukkan alamat pengiriman, metode pembayaran, lalu terjadi konfirmasi pembayaran, dan terjadi proses pembayaran yang akan masuk ke dalam database website. Lalu setelah itu pembayaran berhasil dan proses selesai. Dan selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Ya, jadi seperti ini ERD-nya.
ada entitas pembeli, admin, dan transaksi. Jadi di sini dalam entitas pembeli ini memiliki atribut email pembeli, alamat, nama, ID pembeli, password, dan nomor telepon. Pembeli dapat melakukan transaksi, dan transaksi ini memiliki atribut ID transaksi, tanggal transaksi, dan order detail. Lalu entitas admin dapat mengelola transaksi dan dapat mengelola informasi. Entitas admin sendiri memiliki atribut ID admin, email admin, password, nama admin. Lalu entitas informasi memiliki atribut isi info, nama produk, dan ID info. Dan untuk yang terakhir ada physical data model atau PDM. Terdapat 5 entitas, yaitu address, order, customer, item, dan item order. Di entitas address ini memiliki atribut address ID, customer ID, street, city, state, country, zip code. Lalu entitas order memiliki atribut order ID, customer ID, date order, tax federal, tax state, tax lokal, subtotal before tax, ship to address, bill to address. Dan untuk entitas customer ini memiliki atribut customer OID, customer number, first name, surname, salutation, phone number. Untuk entitas item ini memiliki atribut item OID, item number, item name, description, unit price. Dan untuk entitas item order sendiri memiliki atribut item order OID, item OID, order ID, order date, dan number order. Ada pula deskripsi job dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama Muhammad Raffi Dias Ardana, NIM 2005121498, pekerjaan sebagai programmer. Begitu pula dengan Husnul Mubarok, NIM 2005121432 sebagai programmer. Lalu ada Revanda Puspitasari, NIM 2005121404 sebagai sistem analis dan dokumentator, serta Nimas Intias 2005121456 sebagai sistem analis dan dokumentator. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya menjelaskan tentang untuk codingannya. Yang pertama ini dibedakan menjadi dua, yaitu untuk pelanggan dan untuk admin. Dan untuk pelanggan mungkin berbeda loginnya nanti untuk admin dan pelanggannya untuk loginnya. Mungkin selanjutnya dimulai dari indeksnya terlebih dahulu. Untuk indeksnya setelah login nanti terdapat 3 hal, yaitu 4 hal. Yang pertama yaitu tentang inspirasi jiwa, yang kedua yaitu tentang produk-produknya atau pemesanan, yang ketiga yaitu tentang kata-kata untuk inspirasi jiwa, yang terakhir yaitu lokasinya. Dan di bawahnya mungkin tertera atau footernya tertera seperti kayak sosial media, Twitter, Google, YouTube, dan Instagramnya. Mungkin setelah itu, setelah pemesanan nanti akan memasukkan ke chart. Dan untuk chartnya lagi untuk bisa menghapus pemesanan atau keranjangnya. Setelah itu dan bisa membayarnya langsung. Setelah membayar nanti akan masuk langsung ke adminnya. Dan untuk form admin atau adminnya itu ada di sini. Nah, untuk add product nanti
langsung masuk ke admin. Setelah admin nanti langsung dikonfirmasi oleh admin. Dan ini untuk logoutnya. Dan untuk form atau website admin dan pelanggan itu berbeda juga untuk isinya. Mungkin selanjutnya ini ada database-nya. Database untuk, dan ini database untuk user, untuk admin. Selanjutnya database untuk keranjang, untuk menu, pembayaran, dan user. Dan untuk selanjutnya nanti saya share untuk sisanya. Selanjutnya untuk websitenya, yang pertama mungkin pertama yaitu login untuk pelanggan. Sebelumnya kita di sini ada sign up, yaitu kita bisa membuat atau registrasi menggunakan email. Dan nomor telepon. Setelah itu kita regis. Setelah berhasil kita langsung masuk aja. Jelas, nah? Baik, untuk yang pertama setelah login nanti ada tulisan yang kata-kata dari Inspirasi Jiwa Coffee Shop. Setelah kata-kata nanti ada menunya di bawah. Di sini kami tertera 10 menu. Yang pertama Big Choco Ice, yaitu seharga 25.000. Selanjutnya Coklat Ice, seharga 20.000. Ice Tea, seharga 10.000. Matcha Ice, seharga 22.000. Ice Vanilla Latte, seharga 20.000. Dan Ice Tea Milk, seharga 15.000. Ice Macchiato, seharga 20. Ice Vanilla Cream Cold Brew, seharga 22.000. Yang terakhir yaitu es cappuccino seharga 18.000 dan es americano seharga 10.000. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Husnul. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu About Us. Di sini pada About Us kita menjelaskan tentang website kami, tentang website kami, perusahaan kami, yaitu apa yang membuat kopi kami istimewa. Kopi kami terbuat dari bahan pilihan yang menjaga kualitas dan rasa. Kami memiliki perkebunan kopi sendiri yang diolah oleh para ahli kopi. Kami memiliki berbagai menu kopi yang akan membuat lidah Anda menikmati cita rasa kopi yang fresh. Kopi kami tidak hanya memanjakan lidah Anda, tapi juga memanjakan tubuh Anda. Kopi hitam adalah minuman yang berasal dari pengolahan dan penggalian biji kopi. Kata kopi pertama kali muncul dalam bahasa Arab dengan nama kohwah yang berarti kekuatan. Ini wajar, kopi hitam adalah minuman elit. Ini adalah istilah yang muncul untuk
kopi di masa lalu. Belanda dan Prancis serta Inggris adalah penguasa pasar kopi pada tahun 1600-an. Untuk selanjutnya kita menyediakan page lokasi, yaitu kami memiliki lokasi di Jalan Kalidami nomor 52A, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dengan kode 60285. Pada menu footernya juga kami menyediakan beberapa sosial media kami, yaitu Facebook, Twitter, Gmail, YouTube, dan LinkedIn. Di bagian footer juga terdapat copyright 2020 dengan desain by kelompok 7. Ya, selanjutnya kita akan menguji coba. Kita akan mengorder salah satu minuman yang tertera, yaitu matcha ice dengan pembelian 1 dan juga ice. Ya, kita coba memasukkan keranjang dulu 1 dan juga ice tea 1. Kita klik OK. Lalu kita pergi ke bagian chart. Di sini tertera kedua minuman yang telah kami order. Jikalau kita salah memilih, kita bisa memencet pilihan delete. Kita klik OK, berarti data telah dihapus. Kita bisa klik check out jika kita membeli minuman ini. Produk berhasil di check out. Selanjutnya kita akan login admin untuk mengecek pesanan yang telah masuk tadi. Kita klik email yang sudah di sign up tadi. Kita klik login. Pada menu admin ini terdapat order untuk mengecek orderan yang telah masuk. Di sini terdapat orderan terakhir, yaitu senilai 10.000 dari nama pembeli tes@tes.com. Selanjutnya terdapat menu produk untuk mengedit produk. Misal kita memiliki produk baru, kita bisa mengedit. Misal pada yang nomor 1 milk coklat es itu terdapat kesalahan, kita bisa mengedit nama dan juga bisa merubah harga dan juga bisa merubah foto juga. Kita klik submit, data telah diubah. Untuk selanjutnya kita juga bisa tambah menu. Kita klik tambah menu, kita menginputkan nama produk kita. Misal es teh. Selanjutnya kita juga menginputkan harga yang telah ditawarkan dan kita mengupload image dari produk tersebut. Kita klik terserah. Kita telah mengupload foto dan kita klik submit. Data berhasil ditambah. Jika kita juga bisa pada menu ini kita juga bisa mendelete produk. Ya, kita mengecek di menu di login pelanggan apakah menu tadi telah masuk. Menu ST telah masuk seharga 5.000 dan menu yang milk tadi ke atas
telah dirubah menjadi 2.200. Atas. Ya, milk coklat es telah berhasil dirubah menjadi 2.200 dari semula 25.000. Di menu admin ini juga kita bisa mendelete. Klik delete, data berhasil dihapus. Kita cek di menu pelanggan, refresh. Menu ST telah terhapus. Selanjutnya, pada menu pelanggan kita bisa logout untuk menyelesaikan orderan kita. Pada menu ini kita juga bisa login lagi seperti awal. Saya kira cukup untuk demo website. Saya kembalikan ke saudara Revanda. Terima kasih. Baik, sekian presentasi laporan, codingan, dan website yang kami rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.